Jadi para pemirsa, mohon maaf ini untuk yang YouTube sementara tidak lanjut. Sekarang Facebooknya toh, hanya Facebook. Mudah-mudahan para pemirsa, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tabarakal ladzi, Allah selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam syiar Islam ini. Nah, kemarin secara langsung hanya bisa di Facebook, namun saya bersyukur pemirsa, sampai hari ini sejak adanya 1.500 tahun yang lalu, 1.400, katakan seluruh manusia belum bisa menayangkan namanya Excel ke secara YouTube seperti ini. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk ke kita secara teori semacam ini yang diharapkan oleh Allah karena keinginan Al-Qur'annya demikian. Dalikal kitab. Ini salah satu cuplikan hikmah yang diberikan untuk bagaimana wahyu Allah ini termaktub ditulis di HP panjenengan semua. Jadi bukan hanya cerita mulut dari mulut ke mulut. Baru pemirsa, yang kedua, ditambah lagi berkahnya oleh Allah, ya karena kebutuhan. Tadi saya sampaikan, Allah akan meladeni kebutuhan manusia. Kebutuhan Rahman Rahim sehebat apapun akan diberi, sebutuh banyak apapun diberi. Tapi juga jangan tanya, kalau Anda melawan Allah sebesar apapun, tidak ada Bang Nusa. Ya, tidak ada satu kaum yang tidak dihancurkan karena kejahatannya. Jangan kaget, ya, sudah dijelaskan oleh Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak dunia yang sudah ditata oleh Allah. Kalau sudah berani melawan, maka kehancuran akan diterima. Kita sudah pernah mengalami beberapa kali tsunami, diibaratkan banjirnya Nabi Nuh. Dari mana airnya, dari mana tenaganya. Para pemirsa, analis ilmiah mengatakan tsunami berdasarkan dari gumpalan apa, dari lempengan yang gempa yang terlepas sehingga menimbulkan energi. Kok sekarang nggak ada? Maka para ilmuwan boleh saja, tapi jangan kalahkan Tuhan kalau ngomong. Tambah ono lempengan itu yang memecahkan juga Allah gitu loh. Jadi Anda biar tidak salah gitu loh. Itu namanya ilmiah tauhid. Kalau ilmiah kafir gimana man? Loh, kalau sampai tidak ada tambahan Allah, nanti ditanya oleh Allah. Kamu orang mana ngomong begitu itu? Mana zaman? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memecahkan lempengan itu? Dari arus Pak, arus siapa yang nyuruh? Maka baca Al-Quran. Wa tasri firyahi wasahabil musakhor wa tajribul kabima. Sudah jelas. Sudah paham Allah, manusia di laut ini kepingin jalan, maka diberilah arus. Kalau dulu nggak ada teknologinya itu, sekarang sudah punya teknologi. Sekarang baik berteknologi, nggak usah diberi arus, apa bisa? Mati semua ikan. Makan apa Anda? Tidak ada arus. Arus hatta menimbulkan gelombang roh, gelombang
gelombang udara. Gelombang udara menimbulkan plankton. Plankton itulah makanannya ikan. Ilmuwan belum menemukan plankton berasal dari mana. Itu saya warai sama. Meneliti plankton dari mana. Nah, itu plankton itu makanannya ikan. Sampai saya tanya, pernahkah sampai ngucuri makanan ikan paus yang di laut itu? Kok besar sendiri ya, tinggal ngambil. Mbahmu lah yang bawe. Oh enak untal. Ya, maka jadilah kepengen Rasulullah seperti Rasulullah, abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Jangan hamba yang selalu bid'ah. Dicabut nanti otak sampean oleh Allah. Mau kemana sama? Sampean belum kena bendunya Kiai Indonesia. Nanti Kiai Indonesia emang bendu sampean. Ya. Jadi hati ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini makna ini tidak pernah disampaikan, Pak. Ya. Bahwa logika makna nanti kalau saya baca ini panjang sekali. Ya, saya baca sedikit. Al barakatu ad-dima'u wa ziyadatu hisniyan kanat akliyan wa kasratul khair wa dawamuhu wa nasbatuha ilallah. Barakah an-numa'u barakah nikmat wa ziyadah hisiyan dan tambahan spontanitas kanat akliyan, baik itu yang berupa akal wa kasratul khair dan banyaknya wa dawamuhu wa nisbatuha ilallah azza wa jalla. Jadi semua apa yang numa'au nikmat, barokah nikmat, tambahan lagi namanya hisniyah, hisiyah, akliyah, semua wajah wa muhawan nisbatuha ilallah. Enak gini mas, contohnya gini ya, ayat ini harus saya jelaskan kepanjangan. Anda melawan umpamanya bertengkar dengan si A, sedangkan senjatanya Anda diberi si A. Lah kira-kira si A itu pegang senjata sama dengan Anda. Yang dure lek. Nah. Ya. Anda pinter, loh Allah lah, ya Allah lebih pinter. Anda akal-akalan, ya Allah ya akal-akalan gitu. Biar jelas berkembang di sini tuh. Ya, maknanya itu seperti itu. Jadi kula enak tok. Ya nek sampean enakan sampai mempersulit, ya entar ada sulitnya Allah nanti. Ya tapi berkembang sulitnya Allah. Ya sudah jelas makna la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda mempermudah sirkulasi ibadahnya Allah, tapi kalau Anda mempersempit dengan membid'ah-bid'ah orang, itu mempersempit orang itu. Mau tahlil bid'ah gitu, mau talqin bid'ah gitu. La ilaha illallah. Saya kemarin sholat jenazah di Sobo, ya ada kelompok mereka itu satu orang. Ini saya sampaikan. Astagfirullah. Nyolati tok, mari nyolati mulai. Nggak malu. Orang satu masjid nyolati masih dikir menyampaikan keluar. Nggak usah bid'ah-bid'ahan, akhlaknya itu gimana seperti itu. Keluar. Benderan pinter mungkin ya. Katanya mendoakan mayit bid'ah. Ya nanti inilah menjenengan nanti Pak. Saya enggak kesusu Pak, enggak kesusu pirang. Biar saya diarani deledek ini. Tapi yang saya sampaikan
Ya seperti itu pemirsa ya. Ini tabarok. Jadi ditambahi lagi Pak, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini nantang Allah Pak, nggak sembarangan ya. Jadi di sini dikira Allah akan weweh-weweh, dum-dum terus. Nah, coba mana maf'ulnya? Tabarakalladzi biyadil mulk. Maf'ulnya mana? Nggak ada. Wong ini fi'il madhi. Fi'il madhi yang bermakna mudhari', tabarok ini akan berkembang. Melihat lawannya. Silakan para orang-orang nanti ya. Dah. Sekarang mulai nih sedikit Allati khalaqal maut. Sudah saya baca tafsirnya Mas, tafsir Al-Lausi, bisa dibaca Al-Wasi. Syuru'un fi tafsili ba'da ahkamil mulki wa asarul kudrati wa bayanu ibtinaiha alal qawaninal hukmi. Hati-hati pemirsa, dalam tafsir ini yang hati-hati juga. Yang hati-hati kalau ada orang yang mengatakan tafsir itu namanya tafsir, tapi jangan katakan sama dengan tafsir mimpi. Kalau ini mimpinya Rasulullah, alhamdulillah. Tapi kalau tafsir ahli togel, nah, nanti kucing dianggap singa, kan gitu. Nah, podo gila nih. Ya, para ahli tafsir ini kalau udah saya sampaikan nanti dipelintir. Mereka itu orang sesat Pak, seenaknya melintir. Nanti habis ngomong masyarakat kacau, delik dia. Ini pegawaiannya orang-orang begitu. Tidak tahu orang kalau di politik orang apa namanya. Jadi suruhun fi tafsili ba'du hakamil mulki. Ayat ini Allah mulai mengaplikasikan secara rinci untuk mengeterapkan ahkamul mulk, kekuasaan ke hukum kerajaan. Ya, titah raja itu. Ini raja alam, bukan raja negara atau raja. Dan Allah ingin membuktikan wa asarul qudrah. Ya, saya ingin merasakan, saya akan memberikan apa? Memberikan petilasan atau memberikan apa? Bekas kepada orang-orang atau memberikan sejarah. Biar tahu rasa Anda. Namanya asarul qudrah. Ini bahasanya orang sekarang, biar tahu rasa Anda. Itulah kekuasaan saya. Prasasti ya. Asarul ini prasasti. Lihat prasastinya Qarun, itu asarnya Allah. Lihat prasastinya Abraha, itu asarul qudrah. Apa Anda mau dibuat prasasti? Ya, ayo terus no. Jadi khalaqal maut wal hayat ini adalah, ini biar jelas ini Pak ya. Saya ngaji secara S5 nih. Minumannya es lilin. Biar tahu sampean ya. Suruhun fi tafsil badah kam.
Allah akan mempraktekkan tadi itu hukum kerajaan pada apa bentuknya, khalaqal maut wal hayat, kayak Fir'aun. Fir'aun itu bisa mematikan apa rakyatnya, bisa menghidupkan rakyatnya. Apa tafsirnya gimana katanya? Mematikan matanya dengan membunuh, menghidupkan dengan membiarkan hidup. Nah, itu akal-akalan Fir'aun. Nah, kalau Allah tidak begitu. Kalau Allah membunuh tidak ada bekasnya, tahu-tahu gelempang begitu saja zaman. Ya alhamdulillah kalau tidak ada berbekas. Kalau gelempang pas dilis mobil, atau gelempang kena corona, tidak ada nyambang zaman sekarang ini. Jadi aplikasi aplikasi hukum raja ini dibentukkan dalam wujud prasasti. Bentuknya apa? Menggilani bentuknya. Akan mematikan orang dan akan menghidupkan orang. Sekarang para pemirsa, ini kekuasaan, Pak. Kekuasaan Sang Maha Kuasa. Lah kok dimain-mainin? Yang ziarah kubur bid'ah. Loh, ini loh prasasti orang mati ini Allah yang menciptakan, Pak. Orang mati itu Allah yang membuat. Ditalkini Allah yang membuat. Kok ada umat manusia sebagai khalaqal insana dha'ifa. Ya Allah, kena corona wis wedine setengah mati. Kembali bayi sekarang, Pak. Bayi, ngerti bayi? Siapa yang ditakuti sekarang? Ayo para pemirsa, siapapun ini saya sampaikan. Ini linabluwakum ayyukum ahsanu amala nanti. Ya? Kita takut sama siapa corona itu? Bukti takut kita pakai masker. Kenapa kita takut sama corona? Ayo kita rubah. Oke, kita pakai masker, tapi bilanglah saya takut kepada Allah. Mana takut sama makhluknya? Eman, Pak. Ini saya tidak mengutip dari sebuah kiai siapa yang didatangi corona, tapi saya lihat corona ini adalah makhluk yang diciptakan oleh iblis untuk menciptakan penyakit di dunia ini. Karena manusia supaya takut kepada iblis yang lewat corona, lupa takut sama Allah, dan ini ditakut-takuti oleh iblis. Ya alhamdulillah, orang Nahdien sudah mulai tidak pakai. Sedikit-sedikit lah kita mengabdi kepada Allah untuk sambil pakai, sambil takut kepada Allah. Ya, resepnya saya Nahdien sambil takut, sambil pakai masker, tapi niatnya takut kepada Allah. Ya, jangan sampai khotibnya bilang kita takut pakai masker supaya tidak kena corona. Innalillah. Ayo takut kepada Allah. Jangan hiraukan corona. Ikuti pakaian pemerintah. Ya. Ikuti perintah pemerintah. Itu pemirsa. Ya. Yang kedua, jadi jangan sampai Allah membuat prasasti kekuasaannya kepada kita. Tidak akan diuntungkan sama sekali kita kalau sudah mau sampean. Ini maaf Pak, ya. Orang kena corona itu nelongso Pak. Kalau sudah meninggal keluarganya diasingkan.
tidak ada yang nyambang, dijaga polisi. Ya. Mari obatnya corona yang di dalam protokol kesehatan itu disebutkan. Mari kita bertobat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Karena kalau sudah begitu Pak, orang tidak akan lupa terhadap keluarganya. Ini mantan corona ini, gitu. Istrinya dianggap mantan. Orang yang sembuh saja orang masih sulit Pak. Ini ada yang dalam medsos itu yang kiai itu, kita harus sering baca surat Al-Ma'un katanya. Oke lah, saya sampaikan. Sampai sering baca surat Al-Ma'un. Ya, katanya identik dengan kejadian. Benar. Kenapa datang corona baca surat Al-Ma'un? Hah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendusta agama. Di depan saya mungkrak-mungkruk, di belakang saya ngentut saya naik. Ngentut itu maksudnya enak-anaknya dijiane. Itu salah satu kiai siapa itu yang di medsos itu. Itu Pak, hati-hati ya. Yukadzibu biddin. Ya. Yadu'ul yatim, membiarkan anak yatim dengan konsep anak saya masih keleleran, kok mikirin anak yatim. Ya anaknya sampai keleleran kemana-mana makanannya hamburger. Hah? Keleleran makan hamburger kemana-mana Pak. Sementara anak yatim mau makan nasi tempong aja nangisan. Leren nangis. Ya. Saya membuat investasi Pak. Di warung-warung begitu saya taruh uang. Di mana-mana saya taruh uang. Kalau ada orang suruh ambil saya bayar. Masya Allah. Sudahlah Pak, mohon maaf ini berhenti jariah ke masjid. Jariahkan ke orang-orang lapar. Ya? Nggak usah cari amal jariah. Sementara kiri kanan lapar. Apa boleh? Men alamati saatil akhir zaman. Apa? Binaul masjid khairun min baitil haulihi. Bangunan masjid lebih hebat daripada rumah tetangga kiri kanan yang mau roboh. Ya mungkin oleh panitianya dipaksa daripada bangun rumahnya bangun masjid, diambil botolnya, enggak ada bangunnya. Hah? Tapi anehnya Pak, ini saya sampaikan, begitu masjid dibangun ditinggal tidur, masjidnya sendirian. Hah? Naudzubillah, yang mau nempati orang-orang yang sudah mau daftar ke katil ke keranda. Masya Allah. Ya Kak lucu kok, biar diam saja. Mahal harganya masjid. Malu gak ada yang parkir, tidak ada yang. Sementara jalan-jalan di rumah-rumah itu penuh mobil di depan rumahnya, masjidnya kosong. Begitu orang ada mau mengaplikasikan masjid, dilarang oleh takmirnya yang tidak tahu menahu. Tidak boleh untuk haji, tidak boleh untuk ini untuk sembahyang. Kalau untuk sembahyang itu Mas namanya musola, bukan masjid. Kalau masjid itu namanya la masjidun ussisa ala taqwa. Ini para mubalik, para khotib, tolong disampaikan. Apa ussisa ala taqwa itu? Hah? Apa sembahyang? Bagian kecil sembahyangnya. Tidak akan sembahyang kalau tidak diusis ala takwa, bahkan rusak sembahyang. Di mana-mana masjid sekarang sudah menjadi kantor. Kantor itu dipakai waktu dinas Pak.
wahai malam, kecoa yang datang ke sana. Masjid, masya Allah. Baminal laili fatahajjat nafilah asanya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mas, di mana tempat tahajud itu? Di masjid, tidak di rumah. Loh, kok masjidnya dikunci? Supaya tidak hilang. Berapa jam hilang daripada iman yang hilang? Dengarkan ini semua ini. Iya. Dikunci masjid, takut jamnya hilang. Sementara imannya masyarakat, imannya remaja bubar, bukan hanya hilang. Siapa tanggung jawab? Ingat, Rasulullah pernah merubah masjid orang munafik menjadi masjid Nabawi. Kapan kita masjid yang tidak terpakai menjadi masjid yang makmur? Ini semua santri saya yang dengarkan ini. Jangan ikut-ikutan. Ajaran siapa itu? Kita ada dalam pintu masjid. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi taqarruban ilallahi ta'ala. Tapi begitu lu gua agak suwi, petugas masjid datang, lampunya dimatikan. Kalau siang kita sebagai yang tua, datang tukang sapunya minggir. Saya yang alami itu, Pak. Mau jadi apa bangsa Islam ini? Saya katakan bangsa Islam sudah. Ya, kalau pelaku-pelaku pemilik rumah Allah sudah begitu, tidak kepinginkah seperti Raja Saudi yang dianggap sebagai Sohib Baitillah, pelayan tamunya Allah? Ini para takmir, ya, para penjaga masjid, berubah, ayo. Nanti saya ngalung ngaji bab masjid, nangis sampean, ya. Betapa saya mau tanya sekarang, para panitia, para pendiri masjid, pandai Anda, ya, pandai mencari sumbangan, pandai promo untuk mencari sumbangan. Tapi setelah terbangun, amal jariah yang mana yang Anda kirim? Kalau Anda kunci seperti itu. Saya ngaji di masjid dilarang di Jobo. Di mana-mana orang di masjid sekarang tidak boleh untuk ngaji. Ini Baitur Rahman seperti kuburan. Ini saya sampaikan. Masjid Istiqlal sudah ikut-ikutan sekarang. Saya tanya sama Masjid Demak. Saya punya santri di sana. Masih tidak aroma kewalian. Sudah ada Kiai. Yang aroma kewalian di ngaji sampean katanya. Alhamdulillah, ini Demak. Tiru-tiru masjid-masjid aliran baru, masjid mewah, ternyata disumbang mereka dengan syarat malam dikunci, Pak, biar tidak hilang. Ini barang mahal ini, dipancing ya man, diberi jam mahal, ya bang beri minum katanya orang pakai sawi, bilangnya supaya tidak hilang, kunciin Pak. Halo Mas, ya? Kira tidak ngerti saya. Siapa tanggung jawab? Ya, para tamir sedunia, se-Indonesia. Ya. Mampu Anda memberi jariah orang-orang yang menaruh tanah di situ, menaruh barang seharga tanah? Itu sudah dianggap amal jariah yang tiap detik harus Anda kirim. Tidak otomatis. Itu harus ada aktivitas sehingga masjid menjadi seperti Baitullah yang menimbulkan nur cahaya kepada. Sekarang saya mau tanya, apa yang diterima oleh mereka
penjariah, bukan penjara ya. Keliru nanti sama. Penjariah. Bukan bingkisan, Mas. Apa? Pengaruh kehidupan masjid. Sekarang kalau hidupnya masjidnya mati, nggak ada jamaah, nggak ada orang ngaji, nggak ada orang baca kitab, pengaruh apa yang diterima? Siapa yang kelaknat? Panitia, Mas. Panitia, pendirian, pengembangan, pengelaburan. Ini saya sampaikan. Nanti ayat masjidun ussisat 'ala taqwa saya jelaskan. Jangan agama dipakai sponsor, habis ditinggal sampai cari untung. Itu loh, karena saya panitia masjidnya menjadi hebat. Oke, setuju saya. Tapi siapa yang memberikan pahala, dari mana yang sampean kirim ke orang-orang yang jariah? Kalau masjidnya tidak menimbulkan, sedikit saya ungkapkan apa masjid maknanya. Masjid adalah maqamus sujud. Apa makna maqamus sujud? Wa huwa min izalati takabur wa takasur wa ta'azul. Menghilangkan takabur untuk menghadap kepada Allah. Jangan lupa Pak, sekarang anak kecil-kecil sekarang naik ke masjid, lari-lari di masjid. Gak ada ruh takut sekarang anak-anak kecil ke masjid. Orang tuanya juga gitu, enak-enakan di masjid, gesah, gak takut. Kalau dulu saya masih bersama Mbah Yai itulah, yang temannya di Sobo, yang waktu guru saya Yai Zainal, tulisi masjid, dilarang bicara selain tasarruf masjid. Sekarang untuk jagongan, mulai subuh sampai sore jagongan, karena merasa jadi penguasa masjid. Rakyat tidak boleh. Ini yang sampaikan, ya. Mudah-mudahan semua membuka ngaji saya ini, ya, supaya tahu, bisa ada kompromi ke saya. Daripada saya nanti disiksa Allah tidak menyampaikan ayat-ayat ini, lebih baik sampai siksa saya, ya lah. Yang hati-hati pemirsa. Khalaqul maut wal hayat, khalaqul masjid wal musalla, khalaqul banat wal bana wal ibnu. Lihat lu aku. Yang hati-hati. Ya, selanjutnya tadi sudah, maukah Anda menjadi prasasti kekuasaan Allah atas kecongkahan Anda terhadap masjid? Monggo jawaban sendiri. Wa bayanu ibtinaihima, dan akan menjelaskan duduk perkaranya antara khalaqul maut wal hayat ala qawanin al hukmi, terhadap pondasi hukum, wal masalih wa istitibaihima ligoyatin jaliyatin. Jadi para pemirsa, khalaqal maut wal hayat dijadikan pondasi oleh Allah, namanya qawanin, kamus, qawanin al hukmi, hukum, fundamental hukum. Yang paling penting wa masalihah, dan tempat untuk proses perbaikan. Kalau tidak ngerti proses perbaikan, proses namanya tarbiyah wa ta'lim, itu sistem
perbaikan. Wastibaihima wastutabiihima dan mengikuti wastitabaihima, mengikuti kedua-duanya hukum dan masalah. Masa keduanya yaitu khalaqal maut. Kenapa? Ligoyatil jaliyah, karena jaliyatil goyah itu maknanya itu, yaitu kejelasan yang paripurna. Mari para pemirsa, di sini wal mausul badalun minal mausul, yaitu alladhi al awal wasilatu kasilatin bisahadah bita'alihi azza wa jalla. Maka di sini wal mautu ala ma dahabal kasir min ahli sunnah. Nih sekarang mas, itu tadi yang saya sampaikan. Sekarang definisi mati menurut ahli sunnah wal jamaah. Tidak perlu bingung, tidak perlu sampean takut sehingga membuat hukum yang tidak ada pada dasarnya. Nanti akan saya jelaskan besok, entah kapan, nanti kita kasih lagi. Apa itu namanya mati menurut ahli sunnah wal jamaah? Kalau sampean, menurut sampean ketakutan, karena sampean bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini ayat anunya ini, tafsirnya ini, sampean silakan ini. Apa itu? Sifatun wujudiyatun tudadul hayat. Jadi namanya mati itu sifat atau bentuk baru, wujud baru yang konfrontasi dengan hayat. Nanti lebih jelasnya. Terbuktinya apa? Wastadalla ala wujudiyatihi bita'allukil khalqi bihi wa huwa la yatahalluqu bil adamil li azaliyatil a'dam. Jadi pemahaman bahwa mati itu adalah lawan katanya hidup. Ya bagaimana kalau mati? Bagaimana kalau hidup? Ya lawan katanya. Ya kalau sampean baik menurut hidup sampean, ya nanti sengsara di kematiannya. Kalau hidup sampean baik menurut mati, ya akan enak matinya. Ini secara jasadiah. Ada manusia yang pada waktu itu terjadi banjir di Sumatera, orang perempuan. Ini yang real saja. Karena makamnya itu di tepi sungai, maka banjir menghantam makamnya, kuburannya. Lah, si mayit ini jebol, kentir ke kali, masih utuh. Sudah 20 tahun dia meninggal, masih utuh. Nah, kenapa Pak? Kita ini di dunia, ini saya logikakan dulu. Kita ini di dunia dilibengi oleh dunia. Kalau kita terpengaruh oleh kehidupan lingkaran dunia, sama bayangkan nanti bagaimana kalau di kuburan? Apakah tanah-tanah, cacing-cacing yang ada di situ tidak grogoti sampean? Tapi kalau sampean di dunia ini tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia, kemewahan dunia wa zuhrufuha, maka anti Pak, tanah kubur ini akan menjadi
raudhatun min riyadil jannah. Tapi kalau sampean terpengaruh apa? Kok tidur, Pak? Iya, wow kerja kula kecapean. Itu namanya terpengaruh. Kok sakit, Pak? Nggih. Niku, Pak, mikiraken. Nah, orang-orang model begini nih lah yang begitu masuk ke kuburan, insya Allah kuburannya sudah menjadi panggang sate sampean. Ya. Kalau sampean di dunia tidak dipengaruhi, tidak mampu dipengaruhi oleh kehidupan dunia di kuburan, maka tanah tidak akan mempengaruhi spisit sampean. Maka para pemirsa dipastikan. Salah satu contoh Sunan Kalijogo. Dia di dunia anaknya raja di kehidupannya. Dia tidak terpengaruh oleh kerajaan yang mewah. Maka begitu tapa di pinggir yang disuruh oleh Sunan Bonang, ya utuh, Pak. Tidak bergerak sama sekali. Sampai kepalanya ditunggui oleh pohon. Dan akhirnya Sunan Bonang bingung mencari mana anak yang saya tinggal di sini itu. Ini salah satu bukti. Bayangkan kalau Sunan Kalijogo terpengaruh oleh kemewahan kerajaan bapaknya, yang tertipu adalah Sunan Bonang. Loh, saya tahu sini kok tidak ada, tiba-tiba tidur di rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak malaikat yang marah, Sunan Bonang marah tuh. Satu bukti. Ingin tahu lagi? Nabi Yunus diuntal oleh namanya ikan hiu. Ikan lumba-lumba apa ikan hiu itu? Tidak terpengaruh dalam perutnya. Kenapa? Nabi Yunus di dunia tidak butuh apa-apa. Coba sampean Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Terus sekarang di ngaben. Di ngaben. Tidak terpengaruh. Jangan nunggu sabdanya Allah. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jangan nunggu itu. Tidak ada di sampean. Ayo cobaan. Kenapa? Karena di luar api sampean ngerogoti api. Ini dimakanlah oleh api gentenan. Apalagi di dunia ngerogoti api. Yang maksudnya yang mewah-mewah itu kan pakai api. Iya. Pakai api ya. Pakai api. Insya Allah nanti api neraka api itu akan menjadi api neraka. Itu pemirsa, ya. Itu namanya di sini al-mautu tidun hayat, tudadul hayat. Para pemirsa, bukti adanya mautun itu wujud ada, maka bitaklikil kholqi bihi wa huwa la yata'allaqu bil adami. Jadi wujud mati itu ada, tidak usah bingung. Qurannya sudah ada apal, tapi waktu mau mati bingung. Nanti siapa yang ziarah di kubur? Katanya orang yang mengatakan ziarah kubur bid'ah, bingung sendiri, Pak. Siapa yang ziarah kubur saya? Siapa yang merawat kuburan saya? Salah dewe sampean ngomong ziarah kubur bid'ah. Tidak diziarahi orang, tidak disambang orang kuburannya, hilang. Jangan-jangan ditempati. Ayo sekarang saya harapkan ini ya, yang sudah ngaji di saya ini ya, seluruh medsos mesti tahu, karena saya di YouTube juga sampaikan. Dan seluruh orang akan pegang YouTube atau Facebook.
bohong kalau tidak tahu itu. Maka bagi yang sudah terlanjur, mudah-mudahan Anda tidak lagi berbuat kesalahan. Insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Dan saya selaku orang yang menyampaikan seperti ini, silakan Anda berada di tempat Anda, di kelompok Anda, tidak usah ikut-ikutan ikut kelompok Nahdliyin. Silakan pemikiran Anda kembangkan di kelompok Anda. Setelah klarifikasikan di sini, ini klarifikasi, ini tabayun kepada Anda, ya. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, apa yang dilakukan wujudiyatun bita'liqil khalqi wa huwa la ta'allaqu bil adami. Mati itu ta'alluq kepada makhluk. Kalau kita mati, ya kita akan tergantung makhluknya, tergantung makhluk hidup. Maka ada hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mau kepada sampean, ya dibiarkan. Makhluknya atau manusia lain berdosa. Ada orang meninggal, tidak dikubur, maka manusia berdosa seluruh dunia. Tapi kalau ada yang kubur, udah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Anda tidak ada mau ngubur? Karena Anda sendiri ngomong jangan ziarah kubur. Orang mati itu ziarah kubur, Mas. Nah, kalau Anda sering bilang gitu tidak selesai, nanti tidak ziarah karena kubur saat mati sampean. Gimana terus? Nah, siapa yang salah? Apa kalau Anda sampean ditanam oleh orang, dimakamkan oleh orang lain? Gimana? Saya yakin tidak ada fardu kifayah. Dan tidak ada haram bagi yang tidak. Karena apa? Salah dewe. Gitu loh. Nanti kita tunjukkan terus, ya. Dengarkan dulu ini ketauhidan ini. Setelah itu nanti ke hukmiyah. Jadi bita'alluqil khalqi bi wa huwa la yata'allaqu bi adamin li azalil adam. Kematian itu bukanlah atau tidak ta'alluq dengan adamiyin, dengan ketidakadaan. Jadi ta'alluqnya kepada apa? Ya, kepada Allah. Walaupun itu ada namanya li azaliyil adam. Karena adanya zaman azali. Para pemirsa, tidak perlu bingung, kematian itu biasa. Kalau kita hafal ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mengalami kematian. Setiap makhluk itu akan mengalami kematian, bukan hanya manusia. Ngapain diributkan? Loh, kalau dalam kemarin saya jelaskan, yang dimaksud ayat kemarin adalah ziarah kubur itu adalah mati. Artinya apa? Ya bagaimanapun orang mati akan ziarahkan ke kubur. Namanya diziarahkan ke pasar. Hah? Diziarahkan ke pasar orang mati. Itu jadi mari kita au annal maut laisa adaman mutlaqan sorpan bal udima syai'un mahsusun. Jadi kematian annal maut bukanlah adaman mutlaqan, bukan ketiadaan yang seperti dikatakan orang itu makna ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini adalah Adam itu sebelum ada. Nah ini kan orang takut kematian. Ini dijelaskan di sini.
Ini dalam tafsir ini. Annal mauta, ini annal mauta itu, Mas. Annal mauta. Jadi kenapa ada orang yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah itu dan ini? Karena memaknai ayat tentang yang tadi itu kurang luas, kurang mantuk. Maka kalau dalam kemarin kita tanyakan, dalam hadis itu Rasulullah mengabarkan man lam yuwafiq jawabu bisoalil kubur bahwa musyrik. Hati-hati. Jadi annal maut laisa adaman mutlak, ya, bukan tiada yang sebetulnya. Bal huwa udima, ini loh maknanya. Udima syai'un mahsusun, tapi kematian itu adalah ditiadakan secara khusus. Ya? Bukan mati. Orang mengatakan udah ajal hum, wis tak ajaleh loh. Udima, walaupun ajal ini ditoto Allah, tidak ujung kalau dewe. Nanti kalau ajal itu lama-lama kalau tidak dijelaskan, pemirsa, maka akan secara ilmu kedokteran nanti kematian itu bukan dicabut malaikat. Hati-hati ini. Karena ajal di sini adalah bisa kesehatan, bisa kekuatan, bisa bukan. Ini saya ceritakan ya, ilmu kedokteran atau zaman-zaman dulu. Ada seorang kiai ya, namanya Al-Mukarram Al-Maghfirullah, Kiai Harun. Kiai Harun mungkin teman-teman banyak ada yang tahu, banyak yang ini meninggal dunia ya di saat baca Istighosah di Baitur Rahman. Saya akan baca itu, tidak ada suaranya, tahu-tahu meninggal, padahal di rumah jalan ke masjid itu. Nah, ini namanya udima itu di situ loh. Jadi bukan ajal yang harus menunggu sakit, dah ada gitu. Kalau Allah kesusu sampean titik mau di udima, cemplungan sumur aja oleh Allah disundungkan, ya. Mau kesusu cemplungan di antar mobil, man. Jadi jangan terlalu optimis kepada ilmu kedokteran. Contoh sekarang ini, ada teman saya itu, menurut istrinya, hari Senin masih dinas normal, sehat walafiat. Hari Selasa batuk, hari Rebo lehernya sakit, sore masuk rumah sakit, hari Kamis pagi diimpus, hari Jumat meninggal. Loh, enak kan udima itu? Jadi para pemirsa, nanti apa solusinya? Jangan sedikit-sedikit tidak aja loh. Apa yang mati itu harus orang tua? Ini para pemirsa, wa lahu bita'likil holki wal ijad bina ala eto il wujud walau lil ghair duna eto wujud bi nafsihi au annal khalqa bi ma'nal insa wal isbat. Ini pemirsa, jadi demikian untuk pemaknaan ya. Mati tidak usah bingung, tidak usah salah menyalahkan kepada apa yang menjadi. Mari kita lihat sedikit ya apa yang nanti ini dalam tafsir Razi. Dalam tafsir sedikit lagi Pak, biar
Nyambung sedikit. Nah, ini tafsir namanya Hamyanzad. Ini Pak, kata-katanya tafsirnya ini. Oleh Iyad Sodar kitab Mawaqi' Tafsir. Nah ini ya, ini tafsirnya. Apa beliau mengatakan? Mari. Ini arada al-khalqal mauta wal hayat. Allah arada mautal insan wa hayatu fid dunya. Das. Wa quddimal maut. Kenapa kata-kata maut didahulukan? Li'annahu aqrabu lil qahri. Jadi kematian ini adalah Allah yang memaksakan. Ya. Untuk apa? Wa tahwif. Supaya orang ada kekhawatiran. Jangan karena dikawal tidak akan mati. Karena dokter tidak akan mati. Jangan karena orang sakti tidak akan mati. Ada cerita 5 orang Indonesia yang tidak mati, tapi tetap mati. Namanya ada Gajah Mada, ada Raja Pajajaran, ada itu dan ini. Pemirsa, wa tahwib, ya, ingat kematian. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut dalam tafsir Razi. Awas, selanjutnya ini. Awas ini. Wa aqwa da'iyan ilal amal li anna wara'ahu al jaja. Untuk memperkuat tahwib tadi sampai diseret atau mendatangi ilal amal. Jangan takut mati pakai dokter. Takut mati siap obat, siap cek lab, cek total, cek apa lho. Lama-lama kena kecek polisi orangnya. Ya. Ayo wa aqwa da'iyan ilal amal. Kenapa? Sampai kalau takut mati mudah. Ayo bareng saya, aqwa da'iyan, memperkuat untuk mendatangi ilal amal. Amal ini bukan sedekah, Mas. Ya, amal ini aplikasi ilmu. Lu saya betul gak ada ngaji, sik. Jadi amal itu begitu, tidak amal tuh orang salah makna. Amal ya kesenangan panitiane. Rame-rame orang amal, tak kira mau merubah diri. Hanya bawa uang 10.000 datang ke masjid, memberikan kepada panitianya. Ya, jadi amal itu cari dulu ilmunya, ngaji, habis itu action itu namanya amal. Kenapa kalau tidak sampean? Li'anna wara'ahu al-jaja. Loh, sampean kalau dihitung jaja itu apa? Katanya hari pembalasan. Balas apa? Tidak jelas toh. Sampean kan ditanya, dituntut namanya jaja itu. Weh, saya melahirkan kamu menurut batin. Kamu dari mani bisa hidup. Untuk apa? Setelah hidup itu sampai nanti diurut mulai dari min maniyin yumna, mulai bapak keluar mani kepada ibu sampai nanti masuk ke kuburan. Itu dihitung jajak.
Jangan enteng-enteng yaumal jazaa, hari pembalasan. Hari pembalasannya apa? Kalau konsepnya gini, saya mamanya ada musuh tidak berani. Setelah begitu saya punya dekeng, saya balas dendam. Nah itulah yang dimaksud balas itu. Musuhnya hanya dijual sih sampai habis. Demikian juga Allah. Allah punya bolo. Bolonya apa? Kematian namanya itu. Begitu mati dibonyok sama. Hah? Au arada bil maut. Nah ini sudah tadi. Au arada bil maut, atau Allah menginginkan dengan kematian apa? Kaunu syai'i fi hukmil mayit. Berarti ya. Saya tidak mengingatkan yang tua-tua. Nah, saya juga tua. Semakin tua, semakin action. Jangan semakin tua, semakin ngelemprek. Dulu masih muda, semua diamprek. Sekarang begitu tua, amprek sendiri. Kemana? Ayo. Au arada bil mauti, Allah menghendaki dengan kematian itu apa? Kaunu syai'i fi hukmil mayit, sampean akan dijadikan hukumnya mayit. Itu siapa? Pikir sendiri. Bagaimana hukumnya mayit? Apa katanya Allah? Katurab, seperti Masya Allah. Turab. Bagaimana nasibnya turab itu? Nasibnya nasibnya turab ini. Tahu lebu sama? Mau ditempeli lebu? Ditempeli lebu mau? Hah? Ya, kau tidak mau. Hah? Ayo. Satu nempel sampai tidak mau. Nasib spesial. Nang ngisor diinjak, nempel ditampel, di kepala disundungno. Iku nasibe sampean itu nanti. Ya apa? Nang ngisor tanah ngisor gawe bal-balan, tanah kiri kanan jepit, tanah dhuwur nibani. Ngerti nibani? Alhamdulillah. Indah orang Indonesia, nggih. Yang kedua, nah, nasibnya alhamdulillah wanut pah. Sapa gelem? Ayo, sapa gelem delok mani? Ayo. Gila nih. Ayo. Sampai kalau mati itu yang diharapkan Allah. Banyak orang melihat jijik nih. Nyekal mana? Burune. Nenek kene belum, Pak. Kota besar mikul burune, ngedusi burune, kabeh burune. Yang lebih maning wal alaqah. Ya Allah, Pak. Ana bayi keluron, apa? Bayi keluron. Apa itu? Orang hamil yang baru 2 bulan keluron. Sampean gelem ngerawati? Kapok apa? Hah? Nasib. Fa inna hada wa nahu huwa al-mubtada summa khalaqal hayat ba'dahu. Pemirsa, saya kira demikian dulu nggih. Mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita. Nanti kita bacakan tafsir berikutnya. Ini ada kira-kira 7 tafsir yang saya buka. Mungkin asing bagi yang asing tafsirnya yang saya baca, tapi maknanya yang saya cari memang yang menyentuh. Saya tidak akan mau cari viral, Pak, dalam ngaji ini, tapi cari hidayah untuk semua santri. Mari kita jajahi, kita baca ila hadratil man jazani al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id. Saya sampaikan pemirsa, dikala muni Ya Hayyu masih maknanya adalah hidup. Dalam batin sampean bilang, hidupkan saya Allah. Nggih? Ya Hayyu, Ya Qayyum dan seterusnya, Ya Hayyu Ali dan seterusnya. Nanti saya jelaskan sebelumnya nanti nantinya. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.